Shalom. Kami Parhalado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata, menyampaikan kepada kita semua yang hadir beribadah di gereja ini ataupun yang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kami sebagai salah satu sintua di gereja kita ini perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa inilah tugas terakhir bagi kami sebagai liturgis atau paragenda sesuai dengan yang diatur dalam aturan peraturan HKBP karena kami berusia 65 tahun dalam bulan September yang lalu. Tentu dalam pelayanan kami selama ini, terlebih sebagai liturgis atau paragenda, pasti ada yang kurang berkenan di hati jemaat yang terkasih. Pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan, dalam tindakan atau perilaku kami, ada yang kurang berkenan di hamu akadamang dainang dohot sude ruas nihuria HKBP Bandung. Marilah kita saling mendoakan, kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada dan berkarya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik keselamatan dari Tuhan, haluaon sian debata. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita memuji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 585 ayat 1 dan ayat 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah hukum Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan dalam hari Minggu ini, yaitu dari kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat ke-19. Marilah kita membacanya secara silih berganti. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang adalah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci mereka. Tetapi kepada orang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang Susan, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan sukacita. Ayat yang ke-19 kita bersama-sama. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat Minggu ke-18 setelah Trinitatis tanggal 3 Oktober 2021. 1. Anggota jemaat baru mulai hari ini tanggal 3 Oktober 2021 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Wilson Pane, Anita Novasari Borus Saragi dengan seorang anak perempuan mereka, berasal dari Gereja HKBP Maranatha Siruberube Resort Bethesda. Alamat sekarang di Perumahan Pesona Mulia Residence Blok K1 nomor 60, Daerah 2 Antapani Arjamanik. 2. Anggota jemaat pindah mulai hari ini tanggal 3 Oktober 2021 telah pindah jemaat keluarga Asmer Naibaho Ratna Lina Boru Libong dengan satu orang anak mereka yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail nomor 9, Daerah 3 Dago, ke Gereja HKBP Bethesda Resort Medan Sunggal. Nomor 3. Anak lahir pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Asrijal Hasiholan Ricardo Marpaung Natalia Dwi Putri Boru Huta Barat yang beralamat di Jalan Sukasenang 5 nomor 11, Daerah 3 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 4. Memasuki masa pensiun dalam kurung Purna Bakti. Inang Situa Parida Borumanik Parhalado dari Wik 2 Antapani Arcamanik akan memasuki masa pensiun dalam kurung Purna Bakti di gereja kita. Oleh karena itu, pada semua kebaktian minggu hari ini, Inang Situa Parida Borumanik akan melayani sebagai liturgis. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang telah disediakan sebagai tanda kasih atas pelayanannya selama di gereja kita. Nomor 5. Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 akan diadakan Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2021. Melalui Pesta Gotilon ini, seluruh jemaat diundang untuk mensyukuri anugerah yang telah diterima dari Tuhan dengan berpartisipasi pada pesta tersebut. 2. Pada warta jemaat minggu ini tanggal 3 Oktober 2021 terlampir SK Panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2021 pada halaman 14 sampai halaman 16. 3. Setelah pembacaan warta jemaat, kita akan menyaksikan video singkat tentang makna Pesta Gotilon. Nomor 6. Jadwal rapat program kerja dan anggaran tahun 2022 HKBP Bandung. Jadwal rapat program kerja dan anggaran tahun 2022 HKBP Bandung dapat dibaca pada tabel yang telah tertulis
di Warta Jemaat minggu ini. 7. Kebaktian Minggu pukul 15 WIB. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu ini tanggal 3 Oktober 2021, kebaktian Minggu pukul 15 WIB yang semula berbahasa Indonesia menjadi berbahasa Batak. Nomor 8. Seminar AMA HKBP Regional 3. Pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 bertempat di HKBP Petojo, Resort Petojo, akan diadakan seminar AMA HKBP Regional 3 Distrik DKI, Banten, Bekasi, Deboskap, dan Jabar Tinggi. Utusan dari gereja kita untuk mengikuti seminar tersebut adalah Abang Pendeta Jason Simajuta STH dan Situa Medan Parulian Nababan SH. Marilah kita doakan semoga seminar tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom Aman Inam, salam sehat. Gereja kita kembali melakukan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah rasa syukur umat kepada pemeliharaan Tuhan akan hidup umat itu sendiri. Dan Tuhan sendiri yang menetapkan Pesta Gotilon atau Pesta Panen. Itu tertulis dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 10 dan ayat 11. Tuhan menyatakan kepada Musa seperti ini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Satu hal yang kita ingat, firman ini dinyatakan Allah pada saat umatnya masih dalam perjalanan gurun, melewati lembah, belum memikirkan bagaimana kehidupan mereka. Tetapi Tuhan sudah menetapkan mereka harus melakukan pesta panen atau pesta gotilon. Dan lebih jauh lagi dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 2. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah engkau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Hasil tanah, hasil ladang, sama dengan hasil pekerjaan kita. Itulah hidup kita. Dan semuanya itu diminta untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa sulit sekarang, masa pandemi ini juga, kita mengaminkan hidup kita dipelihara Tuhan. Kita mengaminkan kasih Tuhan mengalir kepada kita. Maka sebagai orang yang percaya, kita ditanya, apa respon kita kepada Tuhan lewat apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk boleh meresapi syair lagu UND 784 ayat 1. Adonam hubai Tuhan, Adonam hubai Tuhan, Adonam hubai Tuhan, Adonam hubai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, memberikan persembahan kepada Tuhan bukan hitung-hitungan, dan memberikan kepada Tuhan tentang apa yang kita rasakan sebagai bukti dan rasa syukur kita akan kasih-Nya. Maka setiap orang diminta untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ingatlah yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan menjawab pesta Botilon yang akan dilakukan gereja kita menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan dan persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Ora samanginang. Ora juga bagi jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Kiranya berkat Tuhan juga semakin melimpah bagi kita dan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya dibawa arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap orang tua selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Yang tua juga selalu memberikan pengajaran, nasihat kepada yang muda. Sudukna tumua saya dilehonido poda pengajarion tu suduk nau poso marhiti-hiti akka nang binulusna. Nasihat itu tentu dari berbagai pengalaman yang telah dirasakan, yang telah dilalui, dan pengalaman tersebut dibagikan, disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga ikut merasakan sesuatu yang berharga. Kalau boleh saya gambarkan itu, nasihat itu ibarat papan pintar yang mengarahkan kita agar jangan tersesat. Mau di tol hita atau di jalan ini di Bandung ini kan, kalau kita orang baru kan dia ada papan pintarnya, otu sedu. Jadi nasihat itu ibarat papan pintar yang mengarahkan hidup kita agar jangan tersesat, agar sampai kepada tujuan. Demikianlah dalam nas kita saat ini, Paulus hadir melalui suratnya kepada jemaat yang ada pada saat itu, jemaat mula-mula, memberi nasihat kepada mereka agar iman mereka tetap teguh kepada Kristus sebagai juru selamat, agar mereka tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Dan kebetulan nas ini difokuskan kepada gereja mula-mula yang berasal dari orang-orang Yahudi yang memahami bahwa pemahaman tentang imam besar, bagi pemahaman atau tradisi Yahudi dalam perjanjian lama, imam besar itu adalah yang membawa kurban persembahan ke tempat yang kudusnya, dan ini dilakukan sekali setiap tahun. Dan pemahaman ini telah berakar kepada orang-orang Yahudi. Ada waktu untuk menghapus dosa. Mereka membawa kurban lantas diberikan kepada imam besar, dan dosa mereka terhapuskan, dan perdamaian mereka dengan Tuhan dapat terjalin. Korban persembahan tersebut dipahami sebagai korban perdamaian kepada Allah, sehingga dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu dalam konteks perjanjian lama yang dilakukan sekali setahun. Lapatanna boydo hapeng mangulahu dosa ibaga sesatahun ini ale di ujungna boydo hitaman desa dosatta. Dalam konteks perjanjian baru bahwa Yesus sebagai imam besar yang memberikan penebusan hanya sekali seumur hidupnya, hanya sekali sepanjang masa.
Dia tidak akan melakukan pengorbanan dosa lagi, pengorbanannya untuk menghapus dosa umat manusia untuk kedua kali. Pemahaman inilah yang sedang berkembang dan sedang mau dirongrong oleh pengajar-pengajar sesat kepada jemaat gereja mula-mula. Pangatus yoni toema ninna ayan non buido manisa dosa. Sama seperti orang Kristen masa kini barangkali yang memahami bahwa perjamuan kudus Ekaristi itu adalah penghapusan dosa. Tema ulahumma ba ulahun nokko digani bae di huria ulau nabadia bae si masih esa dosa ninna. Artinya Paulus memberikan nasihat atau pengajaran kepada jemaat mula-mula bahwa Yesus sebagai imam besar bukan seperti imam besar yang dipahami dalam perjanjian baru, yang melakukan penghapusan dosa setiap tahunnya, tetapi Yesus sekali untuk selamanya. Itu sebabnya nats kita menyatakan karena itu harus lebih teliti. Karena pengajaran-pengajaran bahwa rasul-rasul palsu menggerogoti iman percaya orang Ibrani, menggerogoti iman percaya gereja mula-mula tentang iman besar. Rodo penno Yesus ninna. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini ada beberapa hal yang harus kita renungkan agar iman kita tetap kokoh, teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, dalam perjalanan iman untuk melewati hari-hari kita berjalan di dunia ini perlu ketelitian. Dalam berbagai hal menerima pengajaran, dalam berbagai hal mau melaksanakan sesuatu perlu ada ketelitian. Ternyata orang percaya harus teliti. Ternyata orang percaya tidak boleh ceroboh. Ternyata orang percaya harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu dalam hidupnya. Jika kita tidak teliti menerima berbagai informasi, jika kita tidak teliti menerima berbagai ajakan dunia ini, godaan dunia ini, atau hal-hal yang dapat membawa kita kepada kesesatan sehingga kita menjadi rugi. Karena saat ini banyak orang sangat-sangat pintar membuat isu. Jalalabok membuat isu. Saat ini banyak orang pintar dengan lembut dan sepertinya telinga orang-orang banyak mau mendengarnya dengan hemparan, dengan lemparan isu. Dan banyak orang pintar sekarang membuat propaganda sehingga orang terpecah belah. Mempengaruhi banyak orang agar yakin kepada kata-katanya, godaannya, sehingga banyak orang yang terjebak. Dan hal itu dialami oleh gereja mula-mula pada saat itu. Pengajar-pengajar palsu yang mau membawa mereka melakukan berbagai-bagai dosa dan mengampuninya setiap saat. Di situasi saat ini banyak hal yang mempengaruhi kita. Banyak hal yang mau mencoba menggerogoti iman percaya kita. Banyak hal yang mau membuat kita terjerumus dengan isu-isu tadi, dengan propaganda ya tadi, dan banyak hal yang membuat manusia terpengaruh. Apalagi di situasi Covid-19, penipuan banyak.
Saya kemarin ya, saya datang WhatsApp itu. BRI memberikan hadiah hinna. Itu horo dah ngoset naraku. Dang barani be mangandukut dongan ate. Tapi saya yakin penipuan hoax itu. Banyak orang yang tertipu sekarang. Ya do mana teleponau. Horas tulangin nak. Bah, horas bere. Eta de tulang doawin nak. Daung bah niku. Ai manya tulangon inna. Bei, ai so hutad dawi se hotahe niku. Je base do ko bere ko bere mau. Akan ala di joho do tulangmu. Dang mungkin joho tulang gabe do kopung niku. Ai masa ding tadaho inna daku tadaho puang hasian niku. Patadaho maju dirim. Ya, ku coba menjebak. Ai si Roy doho, ima inna. Ape nanggo songkor keluargaku bereku si Roy. Si Roy siadu doho aten doho marga sarasa salah. Ima terlu baru tulang inna. Ngabe puang kedan. Nasingi magabusi dah, unang gabusi aun. Halak batak doh apengin. Dia dong ngedok ko tulang niku. Ngabe. Nah, ipa marhata barak si musitu ya. Amang luat ni jolman naraku. Itu penipuan. Dan banyak orang yang tergoda dengan itu. Banyak tergoda dengan itu. Makanya ketika kita tidak teliti, oleh ni dok, Anda mendapat hadiah ni tertarik kita. Apalagi di rosok ni ekonomi nuengon. Di situasi ini ekonomi na sedang tidak stabil. Itu dia. Itu sebabnya dikatakan kita harus teliti menjalani hidup. Angkau mardok ngapain wengon ikut teliti do. Tuani do marmasker behi tahun. Angkau orang genuk toki do hita cipika alai rohana dang denggan. Ima kemampuan tasonari. Najulu angkau nang dang be. Mampu do hita cipika ale dukun ni so hasiai inna. Ayah dui. Itu ketelitian. Bagaimana kita menjalani hidup agar tetap teliti, cermat. Asa unang madabu hita tu dosa. Asa unang gabe marje ang ulutai. Anggo sotung butietong. Hiado songoni ayang gosongoni do basa bay Tuhani akasibulisi amang paditain na. Bah, mulo dangan ngadung do sibulis tu surga mahuniku. Birut tong mulo dangarong do sibulis tu surga ma. Unang iportibion. Ay do benedok, hapor suho do jabar mu di portibion. Pos maroham nunga hutaluho portibion. Sepanjang kita di dunia ini orang-orang yang menyampaikan isu-isu yang tidak benar, orang-orang yang membuat perpecah belahan, orang-orang yang mau membuat kita hancur pasti ada di dunia ini. Ketika kita tidak teliti menjalaninya, ketika kita teliti melihatnya, maka kita akan terjebak dengan itu. Amin. Beh, unan naso napa do? Dang takas amemmu. Unang diulahon na mabain isu-isu naso dingganate. Ale yakin duangon na babungon. Halak na porsia sa sitong na dang pola dinggan dang ulo mabain isu-isu na naso tikosi. Yang kedua, nas ini mau menyuarakan kepada kita bahwa Allah itu adil. Adil dalam hal. Itu sebab saya katakan tadi ada pengajaran sesat terhadap gereja mula-mula yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengampuni. Sehingga setiap dosa dan pelanggaran yang dilakukan Tuhan pasti mengampuninya. Tohodi. Sudi dosa na taulahon ikon sesaun ni Tuhan itu. Tapi ada syaratnya. Bahwa kehidupan orang percaya sesungguhnya orang yang telah diampuni dia tidak akan mengulangi dosa yang telah dia lakukan, tetapi dia merubah sikapnya kepada arah yang lebih baik. So tungguti so nala pengajar-pengajar palsu iulah terus toy meta ulah dosai parholong roh ado debatanin na.
Ini ada pernah jemaat saya waktu saya melayani di daerah Jakarta di Sutoyo. Padita, ai basa perlu manesa dosa ninna. Ji bado. Ale parholong rohado pengampud do, sopalan do sesauna do dosa tinna. Ai dia do muse. Bautung do naposo maddo rupani, anggona metua ngamar sakinani ba. Ayah hadu di loka porsiam na seliling mengudusin na rohama, alala naposo pinatorang ma. Itu dia. Karena ajaran-ajaran itu selalu hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus percaya setiap segala sesuatu yang kita lakukan ada ganjarannya. Segala sesuatu yang kita perbuat ada ganjarannya dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Makanya Allah itu adil dalam segala hal. Allah itu adil dalam segala tindakannya dan dia tidak pernah berpihak. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nas ini yang kedua ini, Allah adil itu. Mari kita memfokuskan hidup, memfokuskan aktivitas kita, memfokuskan pekerjaan kita, memfokuskan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak pola perlu kita janganlah taken gift sama Tuhan. Tidak. Jangan berbuat baik supaya, tapi berbuat baiklah karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Dan pasti setiap tindakan perilaku kita akan Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Tuhan adil, lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan sehingga kita memperoleh warisan yang telah Dia janjikan. Yang ketiga, nats ini mau menyuarakan kepada kita sesuai dengan topik minggu kita saat ini, yaitu keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa keselamatan dari Tuhan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari keterpurukan ekonomi, bukan hanya menyelamatkan kita dari sakit penyakit, bukan hanya menyelamatkan kita dari bencana, bukan hanya membawa kita kepada kesuksesan, tetapi yang paling berharga adalah keselamatan dari budak dosa, keselamatan dari kuasa kegelapan yang membawa manusia diperhamba oleh keinginan daging, yang membuat manusia dipenuhi dengan dendam, iri hati, dengki, dan bahkan membinasakan sesamanya. Kita telah diselamatkan dari hal-hal itu. Kita telah diselamatkan dari kebencian. Kita telah diselamatkan dari sakit hati. Kita telah diselamatkan dari dendam. Kita telah diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Dan bukan hanya sekedar keselamatan fisik saja, tetapi keselamatan rohani kita telah Dia selamatkan. Jadi ukuran keselamatan, ukuran berkat bukan dipandang hanya secara fisik saja, tetapi juga secara rohaniah. Tentu ketika kita merasakan pembebasan, ketika kita merasakan penyucian dosa yang sesungguhnya molodung tarasaodo penubusion nasasitongna, ketika kita telah merasakan pembebasan, keselamatan yang sesungguhnya, maka hidup kita akan indah. Hidup kita akan dipenuhi sukacita. Hidup kita akan damai sejahtera. Tetapi jika keselamatan yang telah kita terima masih setengah-setengah, masih ragu-ragu, maka kebencian itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi murado mamerengi. Buado si tongdo dihanguluhon haluau nasihat Tuhani,
Molo saya di pahata-hata do pedongan nah dang sitong dihangguduhoni. Nang pe markoar-koari maredde, nang pe tibo mula-kula ki martangiang, nang pe gugui macahahatan di debata. Tetapi jika kebencian itu masih berakar di dalam hatinya, jika dendam itu masih ada di dalam hatinya, dia belum sanggup, dia belum dikatakan orang yang telah mengimani keselamatan. Karena orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan secara rohaniah dan jasmaniah, dia mampu memaafkan orang lain. Dia mampu membuang rasa benci dari hatinya, sehingga hidup dia indah. Porsia mahamu amanginang, begitu indah hidup seseorang jika dia merenungkan, merasakan dengan sungguh-sungguh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan itu telah terbukti kepada banyak orang. Dan barangkali kita semua telah membuktikan itu. Mularong suguni rohatta itur tamaapon itur lega do prasata. Lega. Daku bawa rupani dang lega prasamu na memaafkan orang lain. Mulai ngamar sahib be partot diota mulo sungoni. Mulo sungoni do dendam, iri hati, kebencian, dan bahkan mau menjatuhkan sesamanya, dan dia dinyatakan sebagai pengikut Kristus. Wah, itu harus perlu diperhatikan, itu harus perlu perenungan dalam hidupnya. Wah, dosa sitong nanwaing. Itu hidup orang percaya, itu keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak hanya dilihat dari berkat yang dia terima. Keselamatan itu bukan hanya dilihat dia selamat dari bencana, tetapi keselamatan yang diberikan Tuhan, kita telah diselamatkan dari perbudakan dosa. Kita telah diselamatkan dari perbudakan dari kegelapan dunia ini. Kita telah diselamatkan dari keakuan kita. Kita telah menerima Yesus sebagai penuntun hidup kita. Porsia maita manginang, indah orang yang mau memaafkan sesamanya. Praktekok kamu mah mularong sugur hamuna mereng kamu na sonari, praktekok kamu man mula sanon. Maaf mak. Unang atong songon na diahay, na di bona pasugi kan memaafkan orang lain ko merida na sinaur. Barang ba jole gidja ikon gidjang si pangarod din na. Ay dito. Bagay marga mo dari na asingnya di. Pinahani daripada mo dari Kristus lau baduho jolma. Percaya, coba nanti. Mana tahu ada adong solo irohamuna hacik rohamuna mamereng nasi ngamanginang do akan dijawab tidak? Mularo ngamanginang solok rohana mamereng hacik rohana solot ngasolotien. Coba pada saat ini hilangkan itu, maafkan dia. Maka hidupmu akan mengalami keindahan, sukacita akan bertambah, dan damai sejahtera akan menaungi hidup. Amin. Wah, anggo baru belas rohate. Berarti memaafkan dan menjadi pelita terang bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita memelihara keselamatan yang daripada Tuhan, yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga hidup kita semakin terberkati, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hidup kita menjadi sukacita dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap teliti menjalani hari-hari kami, agar kami jangan tersesat. Dan kami percaya bahwa Engkau adil dalam segala hal. Tuhan juga mengingatkan kami bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami bukan hanya keselamatan secara fisik, tetapi yang paling berharga adalah keselamatan secara rohani.
Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia, agar iman kami tetap teguh hanya kepada Tuhan sebagai imam besar kami yang membawa kami kepada keselamatan yang sesungguhnya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidup mereka. Bagi jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan jamah tubuhnya, dan melalui dokter dan medis sakit penyakit hilang begitu saja sehingga tubuhnya pulih seperti sedia kala. Bagi jemaat-Mu yang sedang berduka, kiranya juga Tuhan menghiburnya. Apapun duka yang mereka alami, kami yakin dan percaya dengan penghiburan-Mu mereka akan kuat kembali menjalani hari-harinya. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berpengharapan saat ini. Berikan ya Tuhan segala harapan-harapan, pengharapan dari jemaat-Mu. Barangkali akan pekerjaan, akan pasangan hidup, terkhusus juga kepada jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami memohon kepadamu, bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan berikan. Kami percaya itu hanya ada di tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang bergumul menjalani hidup ini di tengah-tengah pandemi saat ini. Berkati mereka, terkhusus para pejuang-pejuang yang untuk memutus mata rantai pandemi ini, medis dan lainnya yang telah berjuang, sedang berjuang di garda terdepan untuk memutus mata rantai pandemi ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarganya, agar mereka tetap sehat, kuat untuk memutus mata rantai pandemi ini. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Terkhusus juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun di 1 minggu ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain yang akan Tuhan berikan. Mungkin itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Secara khusus kami mau berdoa buat hamba-Mu, Inang Sintua Farida Simajuntak Boromani, yang saat ini melaksanakan tugas terakhirnya sebagai liturgis. Sesuai dengan aturan peraturan gereja-Mu, setiap orang yang telah berumur 65 tahun dia akan dipurnabaktikan. Dan demikianlah yang terjadi kepada hamba-Mu Sintua Farida Simajuntak Boromani. Berkati hidupnya ya Tuhan di masa-masa pensiun ini. Berkati juga anak-anaknya, pahopunya, semuanya ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya segala pelayanan yang telah dia lakukan sepanjang 27 tahun di gereja-Mu HKBP, banyak berkat, banyak anugerah yang dia terima. Dan di masa-masa pensiun ini kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu seluruh keluarga besarnya, agar tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh program gereja-Mu. Kiranya Tuhan mendahului kami agar seluruh program gereja-Mu dapat berjalan dengan baik, terkhusus di tengah-tengah pandemi saat ini. Dengan kuat kuasa-Mu kami dapat melayani-Mu dengan kehendak-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami ya Tuhan, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan sebagai tali kasih kepada Sintua Farida Simajuntak Boromani.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian pelayanan yang dapat dilaksanakan dari Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, Tuhan memberkati menyertai hidup kita. Horas.